وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini marilah kita lanjutkan pembahasan atau kajian kita yang tertunda, yaitu tentang kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, tentang manhaj golongan selamat, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Jadi pada pelajaran-pelajaran sebelumnya sudah jelaskan tentang makna daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sedikit kita rinci, ya, walaupun tidak secara panjang lebar, tapi yang mudah-mudahan apa yang dijelaskan tentang apa itu makna dari kalimat Muhammad Rasulullah itu dapat kita pahami dengan benar, sehingga apa yang kita ucapkan itu tidak menyelisihi dari perilaku sikap kita terhadap kalimat tersebut. Ya, karena banyak di antara kaum muslimin mereka pandai mengucapkan, dan bahkan mereka juga sudah berkali-kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ternyata dari apa yang mereka ucapkan ternyata berbeda dengan apa yang mereka iktikadkan, dengan apa yang mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang mereka katakanlah jadi amalan mereka sehari-hari. Berapa banyak di antara mereka yang tidak memahami dengan benar tentang makna dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang kembali kepada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah tentang pembahasan makna Muhammad Rasulullah. Sekarang di dalam buku beliau ada penjelasan, yaitu wahada, dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu lahu rabbuhu, di mana Rabbnya yaitu Allah azza wa jalla pernah berfirman kepadanya, berkata kepadanya, yaitu sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya'allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani as-su in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah agar beliau mengucapkan kepada umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus, supaya kita paham seperti inilah Rasulullah yang difirmankan oleh Allah, tidak seperti yang dipahami oleh sebahagian atau segelintir orang yang mereka tidak memahami dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran yang mulia dan juga hadis-hadis Nabi. Allah mengatakan, Qul, katakanlah wahai Nabi, Qul, ucapkanlah wahai Rasul, la amliku li nafsi naf'aw wala doron, aku sekali-kali tidak berkuasa
Aku sekali-kali tidak memiliki manfaat dan tidak pula mudarat untuk diriku sendiri. Jadi Rasulullah dikatakan oleh Allah bahwa beliau tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dan juga tidak bisa menolak kemudaratan yang datang kepadanya. Ya karena beliau sama seperti kita, makhluk ciptaan Allah. Ya. Kemudian masya Allah, kecuali apa yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku itu mengetahui perkara-perkara gaib atau kegaiban-kegaiban, lastaksartu minal khair, niscaya aku akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan, wama massaniya su, dan sekali-kali keburukan tidak akan menimpa diriku. Jadi kalau seandainya Nabi mengetahui perkara gaib, tentu Nabi tidak akan pernah mendapatkan keburukan. Misalnya ketika beliau berdakwah ke Taif, kalau Nabi tahu bakal ditolak di Taif, tentu Nabi tidak akan datang ke Taif. Kalau dalam perang misalnya, paman Nabi Hamzah radhiyallahu an terbunuh, Nabi pasti akan melarang pamannya untuk pergi berperang dan seterusnya. Kalau seandainya Nabi mengetahui perkara gaib apa yang terjadi akan datang, Nabi tidak akan mendapatkan keburukan-keburukan. Begitupun kalau Nabi tahu masa depan atau beberapa hari ke depan, sepekan ke depan, sebulan ke depan, bahwa beliau bisa mendapatkan ini dan ini, kalau berbuat ini pasti akan banyaklah Nabi mendapatkan kebaikan-kebaikan. Artinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama seperti kita, tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, kecuali yang Allah kehendaki. Sebagai bentuk kerasulan, sebagai bentuk kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak setiap saat, tidak setiap waktu beliau mengetahui perkara-perkara gaib, karena perkara-perkara gaib hanyalah Allah yang mengetahui. In ana, tidak lain aku ini, melainkan hanyalah nadhirun, seorang pemberi peringatan, wa basyirun, dan sebagai pemberi kabar gembira, li qaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi sepintas ayat ini memberikan penjelasan, memberikan gambaran kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa mendatangkan, tidak bisa memperoleh manfaat untuk diri sendiri seperti yang diinginkan. Berapa banyak Nabi menginginkan kebaikan-kebaikan untuk umat Islam, untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi beliau tidak bisa mendatangkan manfaat itu. Nabi mengharapkan pamannya Abu Thalib untuk mendapatkan hidayah, Nabi tidak mendapatkannya. Begitu juga ketika putranya yaitu Ibrahim radhiyallahu an, putra Nabi yang kecil itu dalam kondisi sakit, Nabi tidak bisa mendatangkan manfaat untuk putranya yaitu sembuh dari sakitnya, sampai akhirnya Ibrahim radhiyallahu an wafat dalam usia yang masih sangat belia. Nah seperti itu, Nabi tidak bisa mendatangkan. Begitupun ketika istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan beberapa istri Nabi, begitu juga putri Nabi ketika sakit dan meninggal, Nabi tidak bisa memberikan kesembuhan. Nabi tidak bisa memberikan manfaat untuk keluarganya. Begitupun ketika Rasulullah kena sihir, misalnya disihir oleh seorang wanita Yahudi, Nabi juga tidak bisa mendatangkan manfaat kesembuhan dan tidak bisa menolak mudarat, yaitu sihir yang ditimpakan kepadanya. Semua itu dengan izin Allah. Banyaklah kasus-kasus bagaimana Rasulullah juga mendapatkan kesusahan-kesusahan, mendapatkan penderitaan yang ditimpakan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik kepada beliau, dan Nabi tidak bisa menolaknya. Jadi artinya beliau itu sama seperti kita. Nah makanya kalau kita tahu bahwa beliau seperti digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ini, tidak boleh kita nanti berlebih-lebihan, tidak boleh kita ini bersikap berlebih-lebihan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepada Rasulullah saya tidak boleh, apalagi kepada selainnya. Apakah gitu kepada para sahabat, tabiin, para imam, apalagi cuma ustadz-ustadz yang mereka itu tidak jelas, yaitu keimanan atau ilmu yang mereka miliki. Itulah. Jadi kita dalam hal ini berdasarkan pemahaman, berdasarkan dari ayat-ayat ini kita bisa, beliau adalah seorang manusia seperti kita. Hanya di dalam beberapa ayat kelebihan beliau adalah bahwa beliau adalah mendapatkan wahyu yang kita wajib mengimani tentang hal ini.
Karena wahyu yang diberikan kepada Rasulullah yang harus sampaikan kepada umat manusia, kita wajib mengimaninya. Karena wahyu inilah yang menjadikan beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul, di mana kita wajib mengimaninya, kita wajib mentaatinya, kita wajib mencintainya dan seterusnya sebagaimana yang telah dijelaskan. Nah, itu yang pertama dalilnya agar kita paham dan kita mengerti. Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW setelah menerangkan tentang surat Al-A'raf, ya, sebagaimana penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian beliau menambahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dan juga dari Ad-Darimi dari seorang sahabat yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Bunyi adalah An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ia pernah mendengar Umar radhiyallahu an yaqulu berkata alal mimbar, di atas mimbar. Sami'tu, kata Umar bin Khattab, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Kata beliau, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam fa inna ma ana abdun fakulu Abdullah wa rasuluhu. Nah, jadi aku pernah mendengar, kata Umar, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tutru, janganlah kalian melebih-lebihkan, janganlah kalian itra, berlebih-lebihan, bersikap melampaui batas, mengkultuskan, ya, mendewa-dewakan ni diriku, kama sebagaimana atrat, sebagaimana telah ia melebih-lebihkan, sebagaimana telah mengkultuskan an-nasara, orang-orang Nasrani, sebagaimana orang-orang Nasrani telah melebih-lebihkan, telah melampaui batas dalam sikap kepada Ibnu Maryam, kepada Isa putra Maryam. Fa inna ma ana abdun, aku ini hanyalah seorang hamba. Fakulu, maka katakanlah, yaitu aku ini adalah Abdullah wa rasuluhu, bahwa aku inilah merupakan hamba Allah dan utusannya. Itulah. Jadi Rasulullah SAW telah jauh-jauh hari mengingatkan, ya, kepada kita, yang didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan juga ya disampaikan kepada Ibnu Abbas, dan akhirnya sampai kepada kita dalam hadis Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Kata beliau, la tutsruni, janganlah kalian itra kepada saya, janganlah kalian bersikap melampaui batas, janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan kepada saya, jangan kalian mendewa-dewakan ya diri saya. Saya ini hanyalah seorang hamba, saya ini hanyalah seorang hamba. Ucapkanlah, aku ini hamba Allah dan utusannya. Nah, bisa lihat bagaimana dahulu orang-orang Nasrani, mereka telah mengkhususkan Nabi Isa. Beliau adalah seorang manusia, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, tetapi mereka telah mengangkat Nabi Isa sebagai Ibnullah, sebagai putra Allah, sehingga dituhankan oleh orang-orang Nasrani. Nah, dalam agama kita jauh-jauh hari Rasul sudah melarang kita bersikap berlebih-lebihan kepada beliau. Nah, bagaimana kita sekarang? Apakah kita sudah patuh kepada penjelasan Rasul bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan? Nah, kalau kepada Rasul saja kita tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh kita mengkultuskan beliau, apalagi kepada manusia biasa, walaupun dia seorang kiai, walaupun dia seorang ustadz, walaupun dia seorang habib. Dilarang bagi kita untuk melakukan itra, berlebih-lebihan, karena ini bisa menjatuhkan kita, bisa menjerumuskan kita, bisa memperosokkan diri kita kepada bentuk pengagungan yang berlebihan, kepada bentuk pengkultusan yang akhirnya jatuh kepada kemusyrikan, sebagaimana dulu orang-orang Nasrani, ya, terhadap nabi mereka. Nah, itu ya, makanya kita wajib ya untuk berhati-hati, apalagi ini dalam masalah akidah, ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, wal itra, dan itra itu atau makna itra itu huwa adalah aziyadah, menambah-nambah, wal mubalaghah, dan berlebih-lebihan, fil madhi, di dalam pujian. Jadi itra yang dikatakan tadi, la tutruni, janganlah kalian itra kepada saya, maksudnya janganlah menambah-nambah, jangan melebih-lebihkan dalam memuji, ya, untuk jangan mengkutuskan, jangan mendewa-dewakan, ya. Fala nad'uhu min dunillah kama fa'alat an-nasara fi Isa bin Maryam,
ya, maka janganlah kita menyerunya, janganlah kita menyeru Nabi, ya, janganlah kita ini berdoa kepada Nabi, jangan kita memanggil beliau yaitu Rasulullah selain daripada Allah, sebagaimana yang telah dilakukan, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa putra Maryam. Ya, jangan kita menyeru, memanggilnya, mengibadahinya, menyembahnya. Ya, Nabi Muhammad SAW sebagaimana orang-orang Nasrani dahulu mereka itu bersikap, ia berbuat terhadap Nabi mereka yaitu Nabi Isa ya bin Maryam alaihissalam. Ya, sehingga akhirnya mereka itu faqau fi syirki, sehingga mereka telah terjatuh ke dalam kemusyrikan. Wa 'allamana an naqula, dan beliau mengajarkan kepada kita an naqul, untuk mengucapkan Muhammadun abdullah wa rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Itu yang beliau ajarkan kepada kita. Maka dilarang kita memiliki sikap yang berlebihan. Jangan kita menambah-nambah, jangan kita itu mengangkat derajat beliau melebihi derajat yang telah Allah tetapkan. Beliau diangkat derajat menjadi seorang nabi, sebagai seorang rasul. Jangan kita angkat derajat melebihi derajat yang telah Allah angkat, yaitu nanti menjadi Tuhan, menjadi sesembahan. Jadi harusnya kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang Rasul ajarkan, nanti kita memintanya kepada Rasulullah. Dan bahkan sekarang orang sudah melampaui batas. Ia tidak hanya kepada Rasul, tapi kepada para penghuni kubur, apakah kuburan para wali atau kuburan orang-orang yang mereka anggap soleh, ia untuk meminta segala sesuatu yang mereka inginkan. Aliyadzubillah. Inilah pemandangan fenomena yang bisa kita lihat di berbagai macam tempat. Ya, bahkan itu adalah banyak di antara kaum muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan kepada kita tentang larangan dari sikap melampaui batas. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Katakan wahai Nabi kepada ahli kitab, juga sebagai pembelajaran untuk kaum muslimin, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, janganlah taglu, kalian gulu, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam dinikum, dalam agama kalian. Ya, termasuk apa saja. Kita juga dilarang dari memiliki sifat yang berlebih-lebihan. Ya, misalnya kita, satu contoh, kita tidak boleh misalnya berpuasa setiap hari. Ya, sebagaimana yang pernah terjadi, 3 orang bertanya kepada istri-istri Nabi, dan kemudian mereka berniat untuk melakukan ini, dan Nabi kemudian menegur 3 orang tersebut. Karena yang pertama ingin berpuasa sepanjang hari, tidak pernah berbuka. Kemudian ada yang kedua ingin sholat malam terus panjang malam, setiap malam. Kemudian ada lagi orang yang ingin tidak menikah selama-lamanya. Kemudian Rasulullah menegur. Bahkan Nabi mengancam, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, dia tidak suka dengan sunnah Nabi, yaitu tidur dan sholat malam, berpuasa, dan Nabi juga berbuka, tidak puasa selamanya, dan Nabi menikahi wanita-wanita. Nah, siapa yang benci terhadap sunnah Nabi ini, maka falaysa minni, dia bukan termasuk golonganku. Aliyadzubillah. Makanya kita di sini janganlah berlebihan. Ya, walaupun termasuk ibadah. Begitupun sekarang berlebihan dalam sikap kita ini kepada Nabi kita, kepada guru-guru kita, terhadap orang-orang yang kita muliakan dari sisi ilmu agama mereka. Jangan kita berlebih-lebihan, sehingga nanti kita mengkultuskan, sehingga kita nanti mendewa-dewakan, sebagaimana akan datang penjelasannya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan aku ini hanyalah hamba Allah dan utusannya, itu loh kedudukan Rasul. Beliau tidak bisa menghilangkan kedukaan dari orang, tidak bisa menyembuhkan penyakit, tidak bisa mendatangkan, melapangkan rezeki orang, tidak bisa. Karena semua itu adalah merupakan hak mutlak bagi Allah. Tidak ada selain Allah yang mampu melakukan, walaupun itu adalah seorang malaikat, walaupun itu adalah seorang nabi. Jangan kita berlebih-lebihan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian janganlah
Sekali lagi, wahai ahli kitab, janganlah kalian gulu dalam agama kalian yang tidak benar. Jangan pula kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelumnya, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang larangan, meskipun ini diperuntukkan ya untuk ahli kitab, karena mereka adalah memang umat ya yang menjadi contoh buat kita tentang kesesatan mereka. Ya, tentang jauhnya mereka dari petunjuk, ya tidak konsistennya, istiqomahnya mereka dalam menjalankan agama yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka, pelajaran buat kita. Makanya kita harus istiqomah, kita harus konsisten dengan ajaran nabi kita, yaitu ikutin Rasulullah. Nah, di antara kita ikut kepada Rasulullah adalah jangan kita berlebih-lebihan, jangan kita melampaui batas, tidak boleh kita mengkultuskan dan mendewa-dewakan Rasulullah, apalagi di bawah beliau. Ya, ini bukti kita memahami makna Muhammad Rasulullah bukan dengan mengagung-agungkan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan kita mengagul-agulkan ya dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Karena Allah juga mengatakan dalam Quran surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pun rasul melainkan untuk ditaati. Jadi ketika Allah mengutus Rasul, termasuk Nabi kita Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah, itu adalah untuk ditaati, untuk dipatuhi. Tapi ingat, biiznillah, dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak boleh kita mentaati. Kalau seandainya ada Nabi atau ada Rasul mengajak kita ini misalnya ya untuk beribadah kepada selain Allah, dan itu tidak diizinkan, maka tidak boleh kita ini mengikuti Rasul. Tapi tidak ada pernah satu pun Rasul yang seperti itu. Tidak ada satu pun Rasul yang mengajak kepada kita untuk beribadah, untuk berdoa kepada selain Allah. Ya, semua Nabi adalah amanah, makanya beliau maksum. Ya, ingat bahwa kita ini dia disuruh mentaati Rasul, mentaati Nabi itu adalah dengan izin Allah. Ya, nah, jadi kita kembali di sini bahwa kita dilarang bersifat berlebih-lebihan, melampaui batas. Nah, oleh karena itulah dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Nasai, ya, serta Ibnu Majah, Rasulullah dari Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai dan juga Ibnu Majah, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Abbas, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda kepadaku Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Ya, ini juga untuk kita. Kata beliau, iyyakum wal gulu fiddin. Iyyakum, waspadalah kum kalian, wal gulu, terhadap gulu, terhadap sikap berlebih-lebihan fiddin, dalam agama. Ya, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin, karena ya hanyalah ahlaka, yang menghancurkan, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan seterusnya, karena sifat gulu mereka di dalam agama. Karena mereka gulu dalam agama, maka kalau kita juga gulu dalam agama, khususnya dalam sikap kita ya kepada orang-orang yang kita anggap soleh, termasuk Rasulullah SAW, maka dengan sebab berlebih-lebihan inilah, dengan sebab pengkultusan inilah yang akhirnya jatuh kepada kemusyrikan. Nanti Allah akan timpakan kepada kita azab, Allah timpakan kepada kita siksaan dengan aneka ragam bencana atau musibah yang akan menghabiskan, yang akan menghanguskan, yang akan memusnahkan kita semua. Karena yang binasakan orang-orang dahulu sehingga Allah musnahkan karena mereka awalnya adalah berlebih-lebihan dalam agama. Maka kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam agama, apalagi dalam hal kita ini berlebih-lebihan sikap kita kepada orang-orang yang kita anggap soleh. Ya, nah kalau itu tidak ingin terjadi pada diri kita sebagaimana terjadi pada orang-orang dahulu, ya kita harus meletakkan ya posisi Nabi, posisi Rasul itu pada tempatnya. Beliau adalah utusan Allah yang wajib kita taati. Ya, kita ikuti semua perintahnya, kita tinggalkan semua larangannya, kita benarkan semua yang dikabarkannya. Beribadah kepada Allah itu adalah sesuai dengan apa yang disyariatkannya dan seterusnya. Ya, bukan dengan kemudian berlebih-lebihan. Nah, apalagi kepada orang-orang di bawah Nabi, orang-orang yang jauh di bawah Nabi. Tidak pantas bagi kita untuk berlebih-lebihan kepada mereka, apakah itu kiai, apakah itu habib, apakah itu ustadz.
ya, atau keturunan ini, keturunan itu, segala macam. Tidak pantas bagi kita bersikap berlebih-lebihan, karena ini akan menghancurkan kita sebagai umat Islam. Karena ini juga yang akan menjadikan orang nanti fanatik dan taklid kepada seseorang atau kepada kelompok, sehingga umat Islam gampang dipecah belah. Ya, kita ini hanya berbeda, ini bisa jadi perselisihan atau pertikaian yang berat. Alhamdulillah. Waspadalah, ya, kita jaga kemurnian agama kita dengan hanya beribadah kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Ya, oleh karena itulah, ya, di dalam beberapa ayat berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengingatkan kepada kita, ya, tentang hal ini. Ya, sebagaimana tadi contohkan bagaimana orang-orang Nasrani, ya, sikap mereka kepada nabi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah atau At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair itu putra Allah. Begitupun orang-orang Nasrani, mereka menjadikan Nabi Isa, ya, Al-Masih sebagai putra Allah. Zalika qauluhum bi afwahim. Mereka, itulah perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, di mana mereka mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Qatalahumullah, ya, Allah akan membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka dapat dipalingkan dari kebenaran. Allah kemudian menegaskan lagi, di samping mereka orang-orang Yahudi Nasrani telah menjadikan, ya, nabi-nabi mereka atau orang soleh mereka menjadi putra Allah yang nanti menjadi Tuhan, Allah juga menekankan atau menambahkan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka juga telah menjadikan ahbar-ahbar mereka, yaitu ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka, dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob, sebagai sembahan-sembahan min dunillah, selain daripada Allah. Dan juga mereka itu telah menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai sesembahan selain daripada Allah, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada satu sesembahan saja, yaitu Allah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita, dan kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsirnya, bagaimana mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani telah jatuh kepada kemusyrikan karena mereka telah menjadikan nabi mereka sebagai sesembahan. Dan bukan hanya itu, bahkan mereka telah menjadikan, yaitu kiai-kiai mereka, ustadz-ustadz mereka, yaitu pendeta-pendeta mereka, ahbar-ahbar mereka, rahib-rahib mereka sebagai sesembahan. Bukannya ruku dan sujud kepada pendeta-pendeta mereka, sebagaimana yang pernah terjadi dialog antara, ya, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Ya, ketika Nabi membaca ayat ini, Adi kemudian mengatakan, jadi ketika Rasulullah melihat pada leher Adi itu ada sebuah kalung salib dari emas, Nabi mengatakan kepada Adi, ya Adi, itrah hadal wasan, Adi, buang berhala itu, yaitu kalung yang terbuat dari emas. Fatarahtuhu, lalu aku pun membuangnya. Dan aku dengar Nabi membaca surat 9 ini. Ya, kemudian Adi karena pernah menjadi bahagian mereka, pernah menjadi orang Nasara, mengatakan, ya Rasulullah, asna'na nudum, kami tidak menyembah mereka. Karena dalam pemahaman Adi bin Hatim bahwa yang namanya menyembah itu ruku dan sujud. Kemudian kata Nabi, ya, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga menghalalkannya? Dan ketika mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkannya? Kata Adi, bala ya Rasul, betul ya Rasulullah, kami dulu menghalalkan apa yang dihalalkan, iya, oleh pendeta-pendeta kami, dan kami pun mengharamkan apa yang diharamkan oleh mereka. Kata Nabi, tilka ibadatukum iyam, itulah ibadah kalian kepada mereka. Bayangkan, bagaimana kalau memang orang itu memang sujud, ya, bagaimana orang itu kalau ruku, bagaimana kalau orang itu memang mencium dengkul, mencium jempol, ya, itu lebih jelas lagi. Ya, sekarang kita menghalalkan dan mengharamkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang alim, ahli-ahli ibadah, tokoh-tokoh agama. Itu aja kata Nabi, tilka ibadatukum iyam, itulah ibadah kamu kepada mereka. Ya, apalagi kalau dalam bentuk sikap ruku dan sujud. Padahal kita tidak boleh ruku, tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Ya, nah itu. Jadi ini adalah penjelasan dari
ya Allah Subhanahu wa taala bahwa umat-umat sebelum umat Islam ini banyak di antara mereka yang jatuh kepada kemusyrikan lewat siapa? Lewat nabi-nabi mereka dan lewat orang-orang yang mereka anggap berilmu atau yang mereka anggap sebagai yaitu pendeta mereka. Jadi kemusyrikan mereka lewat situ karena menduakan Allah dengan nabi. Walaupun kita paham bahwa nabi-nabi itu melarang. Tidak pernah ada satupun nabi ya ataupun orang soleh yang benar-benar soleh ya mereka meminta orang untuk beribadah kepada dirinya. Tidak ada. Apalagi Nabi Isa. Ya banyak ayat yang menjelaskan tentang pembelaan Allah terhadap Nabi Isa bahwa Nabi Isa tidak pernah mengajak umatnya untuk menyembah dirinya. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain dalam Quran surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana li basharin ay yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwata summa yaqula lin-nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak pantas bagi seorang pun manusia. Ya, jadi kalimat makana itu maksudnya diharamkan. Ya, dilarang. Bagi seorang manusia yang Allah telah berikan kepadanya kitab, Allah berikan kepadanya hikmah dan kenabian. Maksudnya tidak pantas bagi seorang nabi, haram bagi seorang nabi berkata kepada manusia, jadilah kalian penghamba-penghamba saya. Jadilah kalian sebagai orang-orang yang menyembah saya. Jadi artinya nabi ingin disembah tidak pantas. Haram bagi nabi yang begitu. Tetapi hendaklah mengatakan Rabbani, jadilah kalian kunu rabbaniin, jadilah kalian sebagai rabbani, sebagai penyembah-penyembah Rabb, sebagai penyembah-penyembah Allah, dengan sebab kalian mengajarkan Alkitab dan kalian senantiasa mempelajarinya. Ya, jadi orang kalau memahami kitab, ya kalau kita Al-Quran, kita memahami hadis dengan benar sesuai dengan pemahaman para ulama salafus soleh, ya insya Allah kita kalau paham Quran Sunnah tidak akan pernah mengajak orang untuk menyembah selain Allah. Dan tidak pernah kita berusaha untuk mengajak orang untuk menyembah ya diri kita. Kita tidak akan mau dikultuskan. Kita tidak akan senang kalau andai kata ada orang mendewa-dewakan diri kita. Karena tidak pantas. Bayangkan, Nabi aja nggak pantas, apalagi kita yang jauh daripada Nabi. Nggak mungkin. Maka kita lebih tidak pantas lagi kalau kita ini cuma sekedar kiai atau ustadz, apalagi ustadz juga ya ustadz begitu. Janganlah sekali-kali kita mengajak orang untuk menyembah orang lain selain Allah atau menyembah diri kita. Ya karena Nabi aja nggak pantas. Ya. Dan yang kedua selanjutnya, wala ya'murukum an tattahidul malaikata wan nabiyina arbaban ayyamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan juga tidak akan menyuruh kalian untuk menjadikan para malaikat dan nabi-nabi sebagai sesembahan. Jadi tidak mungkin pula nabi itu mengajak orang lain, mengajak umatnya ya untuk menyembah yaitu para malaikat dan menyembah para nabi. Apakah ya'murukum bil kufri? Apakah dia hendak menyuruh kalian berbuat kafir ba'da id antum muslimun, sesudah kalian menjadi seorang muslim? Nah, jadi kalau dikata ada orang mengaku ulama, mengaku ustadz, mengaku penyeru agama, penceramah segala macam, tapi dia mengajak orang untuk menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah gurunya, menyembah dirinya dan seterusnya, berarti orang ini jelas mengajak kepada kekafiran sesudah orang yang diajak itu dia sebagai seorang muslim. Berhati-hatilah kita, jangan mau kita ini diajak untuk menyembah selain Allah, sebab kita pasti akan diajak kepada kekufuran. Aliyahzubillah. Ya mudah-mudahan Allah menjaga, memelihara kita dari orang-orang yang seperti ini. Karena memang ada orang-orang yang memang ingin untuk dimuliakan, iya, orang yang ingin dilebih-lebihkan, ingin disanjung secara berlebihan. Ya, sehingga ketika ada orang yang tidak memuliakannya, ya tidak menyanjungnya, tidak memujinya, dia akan tersinggung, dia akan marah. Ya, berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau tidak suka andai kata ada orang berlebihan dalam menyikapi beliau. Jelasnya ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita ini memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia seperti kita. Tidak boleh kita melebih-lebihkan beliau. Tidak boleh kita ini bersikap melampaui batas kepada beliau.
Beliau adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang wajib bagi kita untuk patuh kepada perintahnya dan kita meninggalkan larangannya, membenarkan semua apa yang dikabarkan kepada kita dan seterusnya sebagaimana pemahaman awal tentang makna Muhammad Rasulullah, dan kita tidak boleh melebih-lebihkan beliau. Ya, kita akhirnya berdoa, meminta ya kepada Rasulullah, itu dilarang. Nah, bagaimana kepada selain beliau? Adapun bagaimana Rasulullah dalam bersikap, sebagaimana dalam sebuah kisah atau di dalam sebuah kejadian, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, bahwasanya Muawiyah radhiyallahu an pernah masuk ke dalam sebuah rumah, dan di rumah itu ada Abdullah bin Zubair dan ada Abdullah bin Amir. Kemudian ketika Muawiyah datang, ya, kemudian Ibnu Amir berdiri menyambut kedatangannya, menghormati, memuliakan Muawiyah, sedangkan ya Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair tetap duduk. Nah, kemudian melihat sikap ini, kemudian Muawiyah berkata, yaitu kepada Ibnu Amir atau Abdullah bin Amir, kata Muawiyah, wahai Ibnu Amir, wahai Abdullah bin Amir, duduklah kamu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyatamasala lahun nas qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata beliau, barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin, yaitu dimuliakan, dihormati oleh manusia dengan cara berdiri menyambut kedatangannya, falyatabawa, maka siapkanlah, yaitu maq'adahu, tempat tinggalnya, tempat duduknya, minan nar, dari api neraka. Jadi kalau andai kata kita datang, lalu kemudian ada orang itu memuliakan kita, menyambut kedatangan kita dengan cara berdiri, dan kita suka dimuliakan dengan cara begitu, kita suka dihormati dengan cara begitu, berarti kita aliyadzubillah, berarti telah menyiapkan tempat kita di dalam neraka. Nah, makanya Rasulullah ya mengatakan itu untuk umatnya, jangan kita ini gila hormat, jangan kita ini melampaui batas. Ya, kita di antara manusia saja kita tidak boleh seperti, apalagi kita ini mensejajarkan diri kita dengan Allah. Ya, kita ingin dimuliakan saja itu dilarang. Bagaimana kita ingin ya kedudukan posisi kita itu sejajar dengan Allah, dijadikan tempat berdoa, dijadikan dicari berkah kita dan seterusnya, apalagi itu. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik. Ya, qala, berkata Anas, maka nafi dunia syahsun ahabu ilaihim min ru'yati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada melihat Rasulullah sallam. Wa kanu idza ra'ahum lam yakumu. Tetapi mereka itu kalau melihat Rasulullah sallam, mereka itu apa? Lam yakumu, tidak berdiri menyambut kedatangannya. Kenapa? Lima kanu ya'lamuna, karena mereka tahu, min karahiyati lidzalik, karena Nabi tidak suka kepada perbuatan tersebut. Hadis juga dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik. Ya, jadi orang yang paling dicintai, orang yang paling disukai oleh para sahabat adalah melihat Rasulullah. Tapi ketika Rasul datang, mereka tidak berdiri menyambut kedatangannya. Ya, kenapa? Karena mereka tahu Nabi nggak suka kalau disambut dengan cara begitu. Nah, sekarang coba perhatikan bagaimana umat sekarang. Ya, kita antar kita saja sudah seperti itu. Nah, jadi artinya berdasarkan kepada dalil-dalil seperti ini, cobalah kita pahami bahwa ketika kita mengucapkan Muhammad Rasulullah, ya kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Kita tidak boleh melampaui batas di dalam ya sikap kita kepada Rasulullah. Ya, hati-hati kita bisa jatuh ke dalam kemusyrikan. Ya, karena berapa banyak kita yang karena tidak paham, yang tidak mengerti, atau mungkin kurang ya memahaminya, sehingga jatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang. Ya, maka adalah kita dalam hal ini ya berhati-hati. Ya, karena Rasulullah adalah manusia yang tidak suka dikultuskan. Nabi tidak ingin meletakkan dirinya ia sejajar dengan Allah, apalagi melebihinya. Begitupun di dalam kisah yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Di sini diceritakan dari Jabir ya radhiyallahu an. Jabir bercerita bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengalami sakit. Lalu kami sholat di belakang beliau sedangkan beliau dalam keadaan duduk.
Sedangkan Abu Bakar bertakbir, memperdengarkan suaranya kepada manusia takbirnya. Ya, Rasulullah sholat duduk, kemudian Abu Bakar yaitu mengeraskan takbirnya. Faltafata ilaina faro'ana qiyaman. Lalu beliau menoleh kepada kami dan melihat kami sholat dalam keadaan berdiri. Lalu beliau berisyarat kepada kami supaya kami duduk. Ya, lalu kami pun duduk. Lalu kami sholat dengan sholat beliau dengan cara duduk. Falamma salama, maka ketika beliau mengucapkan salam, tanda berakhirnya sholat, kemudian Rasul bersabda, in kitum antaf'alu fi'la faris warum, hampir-hampir kalian melakukan ya perbuatan seperti orang-orang Persia dan orang-orang Roma, di mana yakumuna, mereka berdiri ala mulkihim, ya atas raja-raja mereka, sedangkan sedangkan raja-raja mereka dalam keadaan duduk. Fala taf'alu, jangan kalian melakukan itu. Ya, bayangkan lagi sholat, kalau imamnya itu dalam kondisi duduk dari awal, maka kita juga dalam kondisi duduk. Ya, duduknya karena imamnya barangkali sakit. Walaupun di dalam hal ini ada beberapa penjelasan para ulama tentang fikih bagaimana sholat imam yang sakit dan duduk. Ya, tapi dalam hadis ini jelas. Ya, kata Rasulullah, ya ketika Rasul menyuruh orang-orang duduk, ya seperti beliau, ya seperti yang diajarkan di dalam kitab-kitab fikih. Nah, hampir-hampir kalian melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Persia dan orang Roma, di mana rakyatnya itu berdiri ya atas raja-raja mereka dan raja-raja mereka dalam keadaan duduk. Jangan kalian melakukan hal itu. I'tamu bi'a'immatikum, ikutilah imam-imam kalian. Apabila imam sholat dalam keadaan berdiri, fasulu qiyaman, maka sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Wa in shalla qa'idan, apabila imam sholat dalam keadaan duduk, fasallu qu'udan, maka sholatlah kalian dalam keadaan duduk. Nah, itulah Rasulullah SAW. Tidak ingin dia diangkat, ya tidak ingin dia itu menjadi ya dirinya sebagai raja sebagaimana orang Persia dan orang Roma, lalu kemudian rakyatnya, umatnya adalah seperti rakyat Persia dan Roma yang bersikap itu kepada raja-raja mereka. Ya, karena ya kita di dalam tauhid itu diajarkan ya untuk sama-sama menghambakan diri, memperhinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikisahkan bagaimana ketika para sahabat yang hijrah dari Habsyah kemudian kembali ke kota Madinah mengikuti Bilal hijrah, dan ketika itu mereka langsung sujud ya kepada Rasulullah, dan Rasul melarang. Ya, alasan mereka begitu karena mereka melihat orang-orang Habsyah ya, di mana mereka itu sujud kepada uskup-uskup mereka, kepada tokoh-tokoh agama mereka, dan Nabi kemudian melarang mereka sujud ya kepada beliau ya. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya diperbolehkan seseorang itu sujud kepada orang lain, la amaltur mar'ata antas juda li zaujiha, yang aku perintahkan kalau boleh adalah wanita sujud kepada suaminya kalau boleh, tapi juga tidak boleh. Nah, itulah penjagaan saddud darai dalam agama. Ya, ada ada celah-celah, lubang-lubang yang bisa membawa orang kepada kemusyrikan, kepada penyembahan, kepada pengkultusan kepada selain Allah, ditutup. Dan kita sebagai orang-orang yang belajar agama, kita harus menutup celah-celah yang bisa membawa orang kepada kemusyrikan, bukan malah membuka lebar-lebar. Ya, nah itulah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita memahami makna Muhammad Rasulullah dengan benar, jangan kita berlebih-lebihan dalam agama kita, terutama sikap kita kepada Rasulullah SAW. Kita dudukan beliau sebagaimana yang Allah telah dudukan beliau sebagai seorang Rasul dan Nabi, di mana kita punya kewajiban-kewajiban kepada beliau ya, yang harus kita patuhi, yang harus kita taati. Nah, kalau kita kepada Rasulullah saja dilarang berlebih-lebihan, dilarang kita mengkutuskan dan mendewa-dewakan, apalagi kepada selain beliau, ya maka pahamilah bahwa makna dari Muhammad Rasulullah ini adalah sangat besar, sangat agung, dan sangat urgensi dalam pelajaran agama, kali termasuk ajaran akidah. Maka tidak sepantasnya bagi para dai mengabaikan, ia tidak menganggap penting atau ini menganggap remeh ya masalah ini. Hendaklah mereka mengabarkan, mereka hendaklah mengajarkan, yaitu kepada jamaahnya ya khususnya, dan kepada kaum muslimin
ya umumnya hendaklah mengajarkan makna Muhammad Rasulullah dengan cara yang benar, dengan penjelasan yang benar, yang sesuai dengan apa yang ada dalam ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi, dengan pemahaman para ulama-ulama salafus saleh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa memahami dan mempraktekkan makna Muhammad Rasulullah ini dengan cara yang benar, sehingga kita insya Allah terbebas dari kemusyrikan, terbebas dari bentuk pengkultusan yang dilarang oleh Allah ya Jalla wa'ala, dan juga yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan ini memberikan faedah untuk kita semua, khusus untuk saya dan keluarga saya, tentang pentingnya memahami makna Rasulullah dengan cara yang benar, dan juga untuk seluruh keluarga saya, dan juga untuk jamaah pengajian dan seluruh kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan berfaedah, dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم